Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Kak Rizal. Kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 2, subtema 2. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1, menjelaskan isi dongeng. Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat orang semakin mudah memahami isi dongeng. Ayo, bacalah dongeng tentang kisah kucing kecil yang ada di buku bupenamu dan buatlah peta pikirannya. Materi berikutnya, sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Selain pada penjumlahan, sifat pertukaran juga berlaku pada perkalian. A kali B sama dengan B kali A. A dan B merupakan bilangan cacah. Selanjutnya, memahami gerak hewan di lingkungan hewan. Kita dapat meniru dari gerakan makhluk hidup di sekitar seperti gerak berjalan, gerak melompat, terbang, dan berlari. Gerak meniru gajah berjalan. Lakukan gerak meniru kupu-kupu berikut dengan diiringi lagu kupu-kupu yang lucu ciptaan Ibu Sud. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Pembelajaran 2, menemukan isi dongeng. Kita dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Pesan tersebut biasanya berisi anjuran agar kita berbuat kebaikan. Kita dapat menemukan amanat dari dongeng menggunakan kata tanya yang tepat. Berikutnya, keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat. Dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Pembelajaran 3, gerak menirukan gerakan kelinci. Kelinci diam, kedua tangan di atas kepala, posisi duduk jongkok. Gerak kelinci berdiri, kedua lutut agak ditekuk, kedua tangan di atas kepala. Gerak kelinci melangkah, kedua kaki melangkah ke depan. Gerak kelinci meloncat, kedua kaki meloncat ke depan. Ayo peragakan gerakan kelinci tersebut dengan iringan lagu. Pembelajaran 3, dongeng tentang hewan atau fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan. Amanat yang sudah kau temukan dapat kamu ceritakan kepada orang lain. Fabel juga berisi pesan atau amanat. Berikutnya, sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Kamu sudah mempelajari sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Berdasarkan sifat pertukaran, hasil perkalian dua bilangan tetap sama walaupun letak kedua bilangan tersebut ditukar. Sesuai rumusnya yaitu A kali B sama dengan B kali A. A dan B merupakan bilangan cacah. Pembelajaran keempat, menemukan pesan dari fabel. Cerita tentang hewan dikenal sebagai fabel. Cerita dalam fabel biasanya mengandung pesan-pesan tentang kebaikan. Fabel juga memiliki latar dan alur seperti dongeng yang lain.
Keberagaman sifat teman-teman di sekolah. Toleransi merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Dengan bertoleransi, suasana belajar di kelas akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Pembelajaran 5 menyampaikan pesan dari fabel dengan bermain peran. Berikut hal-hal yang mesti dilakukan ketika akan memperagakan dongeng. 1. Catatlah unsur-unsur yang ada. 2. Pahami tema, alur, dan penokohannya. 3. Berlatihlah dengan baik sehingga mempermudah penonton memahami pesan yang ingin disampaikan. Ayo bermain memerankan tokoh dalam dongeng Balas Budi Harimau yang ada di buku Bupena kamu. Berikutnya, pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Banyak nilai-nilai luhur dalam sila kedua Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan akan terasa damai dan menyenangkan jika kita bersikap baik kepada sesama. Sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Sifat pertukaran pada perkalian dapat ditulis sebagai berikut. A kali B sama dengan B kali A. A dan B merupakan bilangan sacah. Sifat tersebut menyatakan bahwa hasil perkalian dua bilangan akan sama walaupun posisi kedua bilangan tersebut ditukar. Ayo tentukan sifat komutatif dari hitungan berikut beserta hasilnya dengan waktu secepat mungkin. 3 kali 34 dikalikan 4 sama dengan 4 dikalikan 34. Seperti itu ya. Kemudian yang bawah di sini ada berapa dikalikan 8 sama dengan ini isinya 8 kali 46, berarti ini isinya adalah 46. Yang sini ini ada 9 kali 99, berarti yang sini 99 dikalikan 9. Seperti itu ya. Pembelajaran 6, menemukan pesan dari dongeng bergambar. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kita dapat menemukan pesan dari dongeng yang kita baca atau dengar. Bacalah kembali dongeng Balas Budi Harimau pada pembelajaran sebelumnya. Kemukakan makna gambar-gambar berikut berdasarkan dongeng tersebut. Perhatikan gambar 1. Gambar 2. Gambar 3. Gambar keempat. Ayo lakukan kegiatan menemukan pesan dari dongeng yang ada di buku Bupenamu. Pembelajaran 6. Keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita sebaiknya memiliki rasa toleransi. Dengan toleransi, kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat yang dimiliki satu sama lain. Soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Cara membuat soal cerita tentang sifat pertukaran pada perkalian. 1. Tentukan kalimat matematika yang berisi perkalian. 2. Buatlah soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. 3. Cobalah mengerjakan soal buatanmu tersebut. 4. Setelah kamu dapat menyelesaikan soal cerita buatan sendiri, cobalah untuk membuat soal cerita lain. Demikian pembelajaran subtema 2 kali ini ya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.